Halo, teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membaca cerita ini. Kali ini, aku ingin berbagi sebuah kisah yang sangat unik dan misterius, yang diceritakan oleh kakekku kepada orang-orang di keluarga. Ini adalah kisah tentang pengalaman tak terlupakan yang dialami oleh kakekku saat ia mendaki gunung di Jawa. Kisah ini bukanlah cerita hayalan, melainkan pengalaman nyata yang benar-benar terjadi, dan aku akan menceritakannya seperti yang diceritakan oleh kakek. Semoga cerita ini bisa membawa kita merenung dan mungkin juga memberi pelajaran tentang keberadaan yang tak kasat mata di sekitar kita. Kakekku, yang bernama Pak Hasan, adalah seorang pendaki gunung yang sangat berpengalaman. Ia tumbuh besar di daerah pegunungan di Jawa, dan sejak muda, ia sudah mengenal hampir semua gunung di sekitarnya. Kakekku selalu bercerita tentang keindahan alam dan kekuatan alam yang tak terlihat. Namun, ada satu cerita yang selalu membuatku terkesan, dan itu adalah kisah tentang hantu penunggu gunung yang pernah ia temui. Suatu hari, sekitar 40 tahun yang lalu, kakekku bersama beberapa temannya memutuskan untuk mendaki salah satu gunung yang terkenal di Jawa. Gunung itu dikenal dengan sebutan Gunung Suro, sebuah gunung yang memiliki pemandangan luar biasa, namun juga dikenal dengan kisah-kisah misterius tentang makhluk halus yang menghuni tempat tersebut. Saat itu, kakekku masih muda dan penuh semangat. Ia bersama dua temannya mempersiapkan perjalanan mendaki. Mereka sudah mempersiapkan perlengkapan dengan sangat matang dan bertekad untuk mencapai puncak gunung tersebut. Semua berjalan lancar di awal perjalanan. Mereka melewati hutan lebat dan sungai-sungai kecil yang membelah jalur pendakian. Namun, saat malam mulai tiba dan mereka memutuskan untuk berkemah, suasana mulai berubah. Hutan yang biasanya terdengar penuh dengan suara alam tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tak ada suara burung malam atau suara serangga. Semua terasa begitu hening, bahkan angin pun tidak terdengar. Kakekku mulai merasa ada yang aneh, namun ia tidak terlalu memikirkannya dan memutuskan untuk tidur. Malam itu, saat tidur, kakekku terbangun karena merasa ada sesuatu yang mengganggu. Ia mendengar suara langkah kaki berat yang berjalan di sekitar tenda mereka. Langkah itu terdengar seperti orang yang memakai sepatu besar, namun saat ia membuka mata dan melihat keluar, tidak ada siapapun di sekitar tenda. Teman-temannya juga tampak terlelap tidur tanpa ada yang terganggu. Setelah beberapa menit, kakekku mencoba untuk tidur lagi, tetapi kali ini ia mendengar suara bisikan lembut yang datang entah dari mana. Suara itu sangat pelan, seolah-olah seseorang sedang berbisik di telinganya, namun saat ia memalingkan wajah, tidak ada siapapun di sampingnya. Suara itu terus terdengar, seolah-olah mengikutinya kemanapun ia pergi. Paginya, saat matahari mulai terbit, mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju puncak. Tetapi, anehnya, semakin dekat mereka dengan puncak, semakin banyak suara langkah kaki yang terdengar mengikutinya. Kakekku merasa seolah-olah ada seseorang yang berjalan tepat di belakang mereka, tetapi saat mereka menoleh, tak ada apa-apa. Pada satu titik, mereka bahkan berhenti sejenak dan mencoba memanggil, namun tak ada jawaban. Suasana semakin mencekam ketika kakekku melihat sebuah sosok bayangan putih yang melintas di antara pepohonan. Bayangan itu bergerak dengan sangat cepat, dan kakekku bisa merasakannya dengan jelas, bahwa ada sesuatu yang mengawasinya. Teman-temannya juga merasakan hal yang sama, namun mereka tidak berani untuk membicarakannya. Mereka hanya melanjutkan perjalanan dengan perasaan cemas yang semakin besar. Ketika mereka akhirnya tiba di puncak, mereka mendirikan tenda lagi dan beristirahat. Namun, malam itu, pengalaman yang kakekku alami menjadi lebih intens. Setiap kali ia berjalan mendekati sebuah batu besar yang terletak di dekat puncak, suara langkah kaki itu semakin jelas, dan bisikan halus itu semakin keras. Suara itu tidak hanya mengikutinya, tetapi juga semakin mengganggu pikiran dan jiwanya. Malam itu, saat kakekku sedang duduk di luar tenda, ia melihat sesosok wanita berambut panjang dan mengenakan pakaian putih berjalan menuju batu besar tersebut. Wanita itu berjalan perlahan, tanpa suara, seolah-olah melayang di atas tanah. Kakekku terkejut, dan saat ia mencoba berdiri untuk menghampiri, wanita itu menghilang begitu saja ke dalam kabut yang tebal. Sejak saat itu, kakekku merasa ada yang berbeda. Setiap kali ia mendekati Gunung Suro, suara langkah kaki dan bisikan itu selalu mengikutinya. Meskipun ia sudah berusaha untuk mengabaikannya, rasa takut itu tetap ada. Kakekku tidak pernah berbicara banyak tentang hal ini kepada orang lain, namun ia selalu mengingatkan kami untuk tidak pernah meremehkan kekuatan alam dan makhluk yang tak tampak oleh mata. Kakekku akhirnya berhenti mendaki gunung tersebut, dan cerita tentang hantu penunggu gunung itu tetap menjadi misteri besar dalam hidupnya.
Ia tidak pernah tahu siapa atau apa yang mengikutinya, tetapi ia selalu percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat dari apa yang bisa dipahami manusia. Itulah kisah nyata yang diceritakan oleh kakekku tentang pengalamannya dengan hantu penunggu Gunung Suro. Cerita ini mungkin terdengar aneh atau tidak bisa diterima oleh akal sehat, tapi bagi kakekku, ini adalah pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Terkadang, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan, dan kita hanya bisa menerima kenyataan bahwa ada banyak hal yang tak terlihat oleh mata kita. Semoga cerita ini bisa memberikan sedikit pelajaran, terutama tentang pentingnya menghormati alam dan keberadaan yang tak kasat mata. Terima kasih sudah membaca, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.